Bobby komplain, kenapa namanya nggak Rizky? Apa yang Ibu nangisin pas saat itu? Ya. Bobby kan, Bobby. Kenapa Bobby susah kali ini? Bukan Bang Dedi. Sebenarnya Ibu mau bilang Bang Dedi cuman Yang bisa hidrop teplo dan kubur. enggak ada. Coba hidupin bawah nanti bilang Kalau pesan kan nanti kalau mau mati aku katanya Pak lampu teplok ya dalam kubur. Enggak, Bu. Iyalah ya kan. enggak Bu, aku kan semata-mata kan tahu ya. Gua tahu. Jadi kesibukan apa aja Bu dari tadi pagi sampai hari ini? Ini apa nih? Kue daki. Jadi? Tuh, ada cetaknya. Enggak, maksudnya rasanya kayak macam kue bawang. Rasanya nggak ada yang makan bos. Ada mana ada makan. Oh ini kayak rasanya, coba nih guys, kita rasain dulu guys. Ini. Kita coba. Enggak, akhirnya kayak banyak kue daki gini ya kan? Kan, itu kayak keju goreng. Keju goreng Keju ya? goreng namanya yang kayak gitu. Ini enggak. Enak Bob? Enak. Coba rasa-rasa ini ya, rasa apa? Kayak keju juga ya? Enggak lah, keju kan dari kanji, ini dari ketan. Jadi kemarin Ibu yang buat rendang kemarin buat tadi Ibu mau Ibu kirim jadi buat ke sana. Buat deslar rendang. Cuma terus Rizky kemari dari buat bawain. Terus Ibu Ibu apa aja dari tadi pagi? Ada masak, rutin ini, Masak, ini terus tidur, sholat. tidur guys, sholat. Jadi gini Bang, tidur katanya kan kalau di bulan puasa itu kan tidur kan ibadah, Bu, ibadah dan mengandung pahala kan katanya Bang. Kan kalau tidur kan. Nah, kalau kerja itu kan berpahala juga. Jadi kalau kita misalnya kerjaan kita tidur, berpahala nggak kira Bu? Tidur katanya berpahala. Nah kalau Berpahala kita juga, tapi jangan kebanyakan tidur. ini dua-dua yang kita kerja sama kerjaan tidur. Ada yang belum puas dulu? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat tarawih yuk belum? Ada lah bolong-bolong. Ada. Pagi hari itu. Oh. Sekali dua. Sekali. Berapa rakaat Bu di sini Bu? Tarawih? 11 ya. Akhirnya panjang berapa jam? Berapa jam deh sholat? Sekarang jam 9 udah pulang. Berarti datangnya jam 7. Tergantung ustadznya. Kalau ustadznya panjang ayatnya lama pulang. Sejaman ada? Bu? Nggak sampai ya? Berarti kalau 11 rakaat sih ya kayak mana? Jadi 2 rakaat. Ya. Oh, 2 rakaat. Sampai 8 baru 3 witir. 4 kali kan 2 rakaat. Baru terakhir kan 3 witirnya. Mana yang bimbing Ibu suka sholat tarawihnya? Yang 11 rakaat apa yang 23 rakaat? Ibu kena kaki ibu nggak tahu lama-lama cari 11. Ya coba siapnya. Tahu Ada panjang juga enggaknya yang ustadz. dia 23 rakaat kan, cuman dia ini ayatnya pendek. Iya kan nggak tentu ustadznya, nggak Ustadznya datang. tergantung ustadznya, ada yang panjang ayatnya, ada yang pendek. Ada yang panjang kali dia ayatnya. Berarti Ibu suka 11 rakaat ya? Lama-lama nggak bawa pulang lagi. Dia puasa alhamdulillah lancar Bu ya. Alhamdulillah lancar, puasa, mudah-mudahan sehat. Kerja pahala, itu kerja tidur, pahala lebih. Jadi uang lagi saya. Nah, kan Iya, kalau kan kerja kan katanya di bulan Ramadan ya kerja tidur. Hidupnya orang berpuasa. ini sayang aja nih. Karena dia menghidupkan malam. Yang lain pasti kan ngantuk siangnya. Gak mungkin nggak ngantuk dong. Kan kerja. Kalau iya, kalau kerja kan juga gitu kan, mengandung pahala kan. Kita kerja nih nyari nafkah buat keluarga. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan dia berpahala. Tapi Iya. ibadah. Nah, kalau kerja tidur gimana? Tidur istirahat. Kalau misalnya kerja tidur, profesinya apa nama profesinya? Tidur. Pengangguran dong. Tapi tidur itu enak pula tidur kan Bu.
Ibu, kalau mata dengan tuh, tidur enaknya di waktu tertentu. cuman belum puasa enak buat tidur. Buat dengan ini kenapa kok belum puasa buat kita ngantuk aja? Padahal tidur kita cukup. Dari mana lu tahu tidur cukup? Tahu lah. Kan sewaktu puasa kita beda pola hidup kita. Pola hidup kita kan berbeda. Makna bulan Ramadan ini menurut Dedi apa? Kan Ramadan ini kan satu bulan yang dimuliakan kan. Karena turunnya Al-Quran kan di Ramadan. Kemudian ada malam yang disampaikan di sini di Ramadan. Jadi disilat apa? Sebaik-baiknya kita mengumpulkan pahala lah sebanyak-banyaknya. Karena kan di Ramadan ini kan kata setidaknya paling rendah itu kan kita diampuni dosa-dosa kita di Ramadan ini. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa dihapuskan dosa-dosa kita. Makanya di akhir Ramadan kan kita merayakan Idul Fitri kan. Idul Fitri kan artinya kan kembali ke suci. Artinya kita seperti anak yang baru lahir tanpa dosa. Itulah harapan kan Ramadan. Jadi ini kan katakan ada kan apa nih Lailatul Qadar nih. Gimana kita cara tahu kita tuh bosan kita tuh kita dapat Lailatul Qadar? Ada beberapa yang ada beberapa yang mendengar itu orang yang pernah mengalaminya itu katanya di malam itu tenang suasananya, nggak ada angin. Iya maksudnya dari mana dia tahu bahwa sendiri dia tuh dapat Lailatul Qadar? Nggak tahu apa yang mungkin yang dirasakannya lah, dirasakan terus suasana hari itu berbeda dari suasana hari-hari yang lainnya. Berarti memang ini yang menjadi apa nih? Memang Orang tertentu lah bisa merasakan itu. tapi sholat tarawih hukumnya apa deh? Sunnah muakkad kan? Sunnah ya? Sholat tarawih sunnah. Sunnah. Kalau sunnah di Ramadan itu kan dihitung seperti pahala sholat wajib. Oh hitungannya. Jadi kata ini kita nih puasa nih sholat 5 waktu tapi kita nggak melaksanakan sholat tarawih gimana tuh? Nggak apa-apa. Apa kan? Cuma kan rasanya Apa bang? Cuma pasti ada kurang lah ibaratnya makan. Iya. Kan ada lauk yang satu yang kurang kan. Kan Nggak lengkap tarawih lah. itu hanya pada saat di Ramadan ada tarawih kan. Iya sebenarnya. Artinya itu kan bumbunya. Ibaratnya ada satu kurang bumbu lah di situ. Pasti ada rasa kurang lah. Makanya kan tarawih itu dibilang qiyamul lail juga. Kan biasa selama ini kan kita pahami qiyamul lail kan tahajud. Awalnya itu Rasulullah sholat berjamaah tuh sholat tarawihnya. Maksud aku kayak mana kok bisa terbentuk? Makin rame ikut. Terus Rasulullah berhenti sholat berjamaah, dia sholat sendiri di rumah. Nah dari situ ceritakan pas itu khawatir nanti sholat tarawih ini menjadi wajib nanti untuk umatnya, dia khawatir seperti itu. Itu kan orang ada melakukannya, ada dalilnya. Artinya pastinya Nabi melakukan itu. Karena nggak mungkin orang melakukan ini nggak ada dalilnya kan. Kan dalil ini kan berdasarkan dari hadis. Kadang-kadang sih online-nya dia udah tahu, cuma ditanya lagi sama dia. Ada orang gitu. Enggak. Ada juga orang gitu. Ada juga. Ini cerita nih. Cerita Buya Hamka. Betul kemarin ada dengar ininya ceramahnya kan Buya Hamka. Sebelumnya dia mengharapkan maulid tuh. Gak boleh kasih maulid. Tahun berikutnya dia merayakan maulid dengan ini lomba bermacam kuda memanah. Terus ditanya kenapa yang sebelumnya Buya melarang ini maulid, kemudian ini merayakannya. Karena katanya kalau dulu yang saya baca satu buku, kalau sekarang saya baca banyak buku katanya. Artinya memang ilmu itu luas. Jadi nggak bisa kita menyiarkan 1-2 versi aja. Jadi kita harus banyak rujukan untuk mengetahui itu boleh atau enggaknya. Berarti kayak nggak hanya satu versi kemudian kita menyalahkan yang versi lain gitu. Padahal sebenarnya ada ilmu lain yang belum kita ketahui. Yang kebanyakan kita berpikir yang lain itu salah. Seperti itu. ada juga ini Bang ajaran-ajaran gimana ajaran sesat itu gimana menurut dia itu ajaran sesat apa nih baca surat itu kayak baca ini aja baca apa nih nggak bahasa Arab bahasa Indonesia aja nggak apa-apa
Ada. Kan memang Kan sekarang kajian sholat Iya makanya aku heran nah. Adam Didi, bahasa Indonesia aja katanya, gak usah pakai bahasa Arab. Karena memang sholat ini kan langsung Allah kasih. Makanya untuk sholat itu kan hadisnya nih, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat kata Rasul. Karena caranya di Al-Quran. Dari hadis memang cara sholat itu. Jadi ngomong-ngomong Didi, selama Didi baca Quran pernah khatam nggak? Berapa kali khatam Quran Didi? Siapa? Didi. Al-Quran. Udah beberapa kali nih. Cuma nggak ingat berapa kali. Saking seringnya ya bang. Tapi ini yang salahnya apa? Kajian balik. Pernah katam nggak gitu bang? Enggak, soalnya kan yang abang sesalkan ini khatam bacanya, tapi nggak pernah khatam baca artinya. Pernah Ustadz diceramahkan kan ditanya itu sama jamaahnya kan, siapa yang khatam Quran? Ada semua angkat tangan kan. Kemudian siapa yang khatam baca artinya? Cuma beberapa orang, 1 sampai 5 kayaknya, di bawah 10 lah, 5 orang yang angkat tangan. Kemudian disindirnya, berarti yang nggak baca artinya paham baca Al-Quran artinya masih paham. Nah itu karena kan gini, Al-Quran itu kan petunjuk kan, hudalinas, berarti untuk petunjuk untuk semua manusia, bukan hanya untuk Islam sebenarnya Al-Quran itu. Jadi ibu udah berapa ini bu khatam Quran bu? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung berarti. Rahasia. Ya sayang sekali kalau di Ramadan itu nggak khatam Quran. Iya minjem HP bang. Iya, banyak pahalanya Bo sekarang ini. Awak memang jujur nggak pernah khatam Quran, cuma pernah baca Quran lah. Pernah tiap hari lah kok bisa. Ya. Nggak sedikit-sedikit aja. Kalau mati kita nggak ngaji, gelap gulita kita dikubur itu. Itulah penerang kita nanti. Lampu teplok. Ada lampu teplok situ. Yang bisa itu lampu teplok dan kubur. Nggak ada. Cuma hidupin bawah nanti bilang Kalau- pesankan nanti kalau mau mati aku katanya Pak lampu teplok ya dalam kubur. Ya bu, dari balik kan hidupin lampunya. Apanya? Karena penjaganya suruh hidup lampu kita tiap malam hidup lampu ya. Sekarang gitu lah ya bu ya, kehidupan itu ya, penuh dengan misteri ya kan. Ini harus kita rasain ya, sedih, bahagia, senang semua lah ya kan. Ya, iyalah. Kayak gitu lah. Manusia tuh kayak gitu. Kayak Jadi gini kita kita kumpul kita nggak tahu nanti kita siapa yang duluan lagi nggak ada tahun depan. bicara ngomong gitu bang. Jangan lupa like, share, tutup aja terus. Sebenarnya bu, kita ngapain takut? Kita diciptakan ini, kita udah dijamin. Tuhan, dijamin kita masuk surga. Dijamin kita masuk surga. Kok dijamin orang ini aja lah ngapain orang itu? Kok dijamin sih orang? Nggak percaya bu. Cuma masalahnya langsung atau nggak langsung. Iya. Kita ini terlahir, Kan ada yang kita itu dilahirkan dulu, ini bu, Bu. kita dilahirkan, kita udah dijamin, Jamin apa? Jamin apa? dijamin kita hidup kita, Jamin apa? sama yang di atas. Jamin Cuma ada apa? syaratnya. Apanya yang dijamin? Apa yang dijamin? Nah, Rezekinya ya ada diatur. itu maksudnya. Rezeki lah bilang. Bukan. Masuk surga itu tergantung kita. Kita masuk surga itu kenapa? Kita masuk surga. Nah, karena Amal ibadah kita. Karena rahmat dari Allah. iya, orang soleh itu belum tentu dia masuk surga. Iya iyalah. Orang berbuat baik belum tentu masuk surga. Orang udah sholat, orang berbuat baik. Ini Nah, orang apalagi juga. nggak sholat kita. Nih guys nih ya, ada satu cerita di zaman Nabi, ada seseorang yang perempuan yang kerjaannya di pub, yang pokoknya seorang perempuan yang inilah yang apa nih, yang nakal lah pada saat itu Bidi. Dan agamanya nggak ada. Iya, dan agamanya nggak ada bu. Nah dia ketika itu dia pulang itu tengah malam dia ngelihat anjing lagi sedang kausan. Oh itu udah tahu. Nah kasihnya bu air Kerja itu dia. air minum itu sama Cewek anjing malam. itu. Karena apa? Karena hati dia itu kan kasihan dia nengok itu. Akhirnya masuk surga dia tuh. Nah dari situ kan bisa kita ambil pelajaran. Ya, tapi mau kita kayak gitu pula. Maksudnya dalam arti orang yang itu bu, orang yang rajin sholat sekalipun Iya, kita lihat iya, di masjid memang, ini. belum tentu. Nah belum tentu, Yang paling penting tuh hatinya ya. belum tentu masuk nggak Iya. jadi masuk Ya kan surga. bang ya. Siapa yang Kalau berarti kita masuk rajin surga? sholat atau gimana, tapi hati kita sama orang gak bagus nggak bisa juga ya bang ya. Ya, Enggak. sebenarnya kan dari sholat itu kan Barnya itulah satu contoh maksud awal. sholat itu kan memperbaiki akhlak. Tujuan sholat itu. Memang kalau waktu kita kecil sholat kita emang kita yang ikhlas sholatnya nggak apa-apa, yang penting sholat dulu. Nanti setelah kita rajin sholat, nanti Allah sendiri akan memperbaikinya itu. Nanti muncul sendiri tuh ikhlasnya itu. Kan awalnya terpaksa tuh. Ya.
Terpaksa orang Karena kan, wajib kan. terpaksa kan. Enggak ada juga orang sholat pingin rezekinya bertambah. Ada bu tujuannya bu. Ada juga orang sholat pingin dilihat orang. Ini tuh dia. Ada juga orang sholat pingin ini apa nih? Sholat aku kan dari ikut orang itu kan biar apa nih? Biar pingin inilah nih. Pokoknya sholat dia itu bukan semata-mata kan Allah lah intinya. Gak apa-apa, ini sholat dulu. Hah? Yang penting sholat dulu. Karena tuh yang susah loh orang yang sholat tuh benar-benar Dalam yang keadaan benar-benar yang ikhlas Iya, ya. sholat dulu. Nggak semuanya Setidaknya susah bisa satu jadi banding biasa. Makanya orang yang sholat itu Sama hal belum juga ini. diterima sholatnya. Iya. Tapi yang penting dia Yang wajib penting, ada iya, menjalani wajib. kewajiban Iya, aja. iya. Dia ada duit masukin dari 50.000 nih. Cuman dilihat kan sama orang. Oh, jadi orang tahu. 50.000 kawanin dia. Maksudnya kan gitu. Bobi nggak tahu tujuannya. Mungkin dia lebih baik supaya orang juga Jangan kasih banyak. lempar aja. Supaya orang juga kasih banyak. Iya. Ada juga nih orang nih bang berbuat baik. Itu nama dia. Berkonten. Kembali kasih ya. Tahu kan tuh. Iya lah ya kan. Enggak mau kan mata-mata kan tahu ya. Gua tahu. Makanya jangan nganggap orang itu. Pengen ini aja, pengen semua orang itu yang misalnya ada duit berlebih ya pengen berbagi juga pada intinya kan tujuannya. Dan kita pun niat kita kan mata-mata kan di atas. Dan satu paling penting lagi nih guys, nih bersedekah itu nggak membuat kalian jadi miskin. Cakep. Contohnya ibu nih sering bersedekah, banyak ame ya kan. Salah satunya bang, aku contoh nih bang, aku sholat Jumat nih. Aku nggak tahu cincin aku taruh di sini. Nah cincin aku tuh udah ini udah di belakang sholat, udah di belakang pas pada salat Jumatan. Nggak dilihat sama orang ya. Nggak tahu, nggak dilihat, nggak tahu temen ini 10 menit awal gini-gini yang periksa bu. Nengok ke kiri, ih cincin aku bilang. Alhamdulillah bilang nggak simpen lagi kan. Kalau rezeki nggak kemana bilang ya. Iya. Enggak, kalau kenapa sama orang dibalikin lagi sama orang yang Nggak, jadi gitu guys. Jadi manfaat sedekah tuh besar tuh. sedekah itu kan Menjaga. Iya benar. menambah rezeki dan menolak bala kan. Nah itu Silaturahmi pun bagus kita pergi gitu kan. Iya, Ya, silaturahmi. menyambung bu, menyambung satu lagi. Iya. nambah. Jadi, siapa yang udah mau putuskan satu rahim, sambung lagi. Nah, Mana ada pernah putus. Sambung aja terus. Kayak ibu nih kan ibu pernah cincin ibu hilang bu ya. menjaga tali silaturahmi. Tapi nemu kan bukan ibu, sayu. Berarti rezeki saya bu, ibu kasih lah dia. Rezeki ibu lah, kan punya ibu. Ini kan punya ibu. Iya. Kan udah lama kan nggak nemu kan. Lagi nemu kan. Lama pula nggak lama. 2 hari doang. 1 hari kok. Ya kan nemu kan saya bu. Rezeki dia lah berarti. Rezeki itu ada melalui orang lain. Iya maksudnya ibu kasih lah, sayu. Ada juga. Bang kan dia nemuin, berarti rezeki dia bang. Misalnya gini, kita nemukan barang orang di luar, Nah. berarti rezeki kita. Hah? Memang saat itu ya rezeki kita ngambil. Nah, ini terserah kita, ini mau kita apain, kan gitu. Maksudnya kan nggak mungkin kita kasih sama pemilik. Sementara kita pemilik nggak tahu. Bukannya mata karun. Karena bisa itu kan punya orang, hak orang, yang balikin ke orang. Enggak, tapi gini deh, sekarang gini deh, ini kita nih ada juga cerita bu, ada orang tertimpa musibah deh, memang ini kali dia, itu dia nemukan duit bu, jadi saudara dia ini memang butuh banget nih bu, butuh banget memang memerlukan duit untuk biaya rumah sakit orang tuanya, memang udah butuh banget pada saat itu, nah dia nemukan duit pada saat itu, gimana tuh dia? Ya cari lah siapa punya duit itu, pasti ada orang yang punya duit itu kan. Tapi Itu kalau memang- diuji berarti Iya, kita sama Allah, diuji kita dikasih nih nemuin. Berarti kita umumkan dulu ya. Umumkan dulu. Kalau nggak ada yang punya baru. kasih Iya. dia buat Yang cerita siapa yang cleaning service ya, yang nemukan uang, kan dikembalikan itu. Iya. Kemudian dia dihajikan kan, diumrahkan ya. diganti lagi. Seperti itu, bukan dia langsung uang itu.
diambil rezeki dari pemiliknya. Kita balikin, dikasih sama setelah pemiliknya. kembalikannya dia Si rezeki. Bobi enggak pendapat dia rezeki kayak cincin ibu kan. Sayur. Jadi gitu enggak? Bobi. Pendapat di rumah ya kan. Bukan, nanti kok artinya kalau misalnya Bobi seperti itu, nanti barang dia jatuh, hilang, orang dapat, Iya. orang mau nggak Bobi seperti itu? Nah, iya, makanya. Enggak, enggak itu kan mungkin sekedar intermezzo, bukan berarti aku kayak gitu. Kalau aku nemu duit orang nih, misalnya aku nemu duit orang nih, aku nggak tahu pemiliknya siapa. Aku masuknya ke kota infak. Kayak gitu, kasih kota infak. Karena bukan milik awak. Nggak boleh Tarik juga. Nah, gitu. Di kasih pengumuman dulu lah, dicari tahu sama. Ada mau ngomong duitnya cuma 10.000. Mungkin 10.000 orang pun malas ya. Kok 10.000 dipulangkannya kalau banyak nanti. Enggak kan awak nggak pernah diuji bu kayak gitu. Coba diuji gitu. Dikali dapat duit awak dari mana? 1M. Ya. Ya itu kali. Lihat matanya mana matanya? Matanya mana? Iya, mata. Kayak macam petinju deh kan. Mana matanya? Kirain ngapain dia minta pampers ternyata buat itu. Ada aja lucu-lucu. Makanya kalau kita sering kok, makanya bagus kita berpikir positif supaya ini positif yang dapat sama kita. Kan Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka, apa yang kita persangkakan itu akan terjadi nanti jadinya. Buruk sangka itu aja besar dosanya. Lihat. Macam petinju. Wah. Caranya ada lagi. Iya. Bagus loh, ini luar biasa. Alhamdulillah rendangnya lancar. Besok ada kiriman juga. Ada. Masih Masih kalah ibu. pendapatan ibu. Dia gini-gini aja Pak, dia, Bang. Ya nikmatin Yang di aja. Pancoran itu gini-gini aja. Rezeki Rupanya itu dia mau dinikmatin aja. pendapatan dia ada orang di Pancoran yang minta sedekah itu di jalannya. Banyak duitnya. 3 juta, 2 juta penghasilan sehari. Tapi kan dia hasil meminta-minta. Iya. Nggak boleh, kan? Apalagi bulan puasa. Boleh lah kita sebenarnya meminta-minta. Allah kan nggak bolehin tangan di kita atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik. Itu ada ceritanya tuh, kan belajar jok kayak jok. Tangan di Jadi atas. tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi dia mintanya di atas, dia mintanya. Yang mana? Sholat apa yang paling ibu pernah ini loh, memang benar Tahajud lah. hati ibu nih. Sholat tahajud, sholat Tahajud. duha. Nangis ibu. Apa yang ibu nangisin pas saat itu? Ya. Bobi kan, Bobi. Kenapa Bobi susah kali ini? Bukan Bang Dendi. Sebenarnya ibu bilang Bang Dendi cuman Bobi komplain, kenapa namanya nggak Rizky? Kan namanya Bobi. Tapi kan ada Rahmannya. Iya. Bobi itu Rahmannya. pantas dengan nama Rahman itu bu. Jadi awak jadi penghasil gitu. Enggak lah. Oke guys, sampai di sini dulu kita hari ini. Ambil positifnya dan negatifnya ya. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum, bye.